Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya lihat di media sosial ya, sebuah video ya, ikut bela Panji Gumilang, ini judulnya ya. Pengacara ini dilaporkan atas dugaan ya. Siapakah dia saudara ya? Dia adalah Bapak Kamarudin ya. Konyol banget ya kelakuan pengurus Partai Umat ini. Masa cuma karena bela Panji Gumilang, seorang pengacara dilaporin ke polisi. Jadi Ketua DPD Partai Umat Kota Medan, Persada, baru-baru ini ngelaporin pengacara bernama Kamarudin Simanjuntak. Yang epic itu tuduhannya. Bayangin, pengacara itu diduga udah ngelakuin penistaan agama. Alasannya sepele, karena dia ngebelain pimpinan pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Asal tahu aja nih, Kamarudin datang menemui Panji Gumilang 15 Juli kemarin. 15 Juli. Dia cerita, dia pernah ngobrol sama teman-temannya yang lulusan S2 dan S3. Teman-temannya itu satu suara, Panji harus dipenjara. Kamarudin lalu nanya, alasan kenapa Panji harus dihukum? Teman-temannya itu bilang, karena Panji mudah nanggep Al-Quran sebagai perkataan manusia. Kamarudin pun nanya ke teman-temannya, emangnya kalau perkataan manusia, kenapa? Memang kau pernah dengar Tuhan bicara? Nah, video ini lalu beredar dan dijadikan bukti sama pengurus Partai Umat buat ngelaporin Kamarudin. Kamarudin dianggap udah menistakan agama gara-gara pernyataannya itu. Bahkan Kamarudin juga dituding melanggar undang-undang ITE. FYI, pasal penodaan agama udah banyak makan korban. Pasal itu sering dijadiin senjata sama kelompok mayoritas buat ngebungkam siapapun yang punya pandangan berbeda, terutama kelompok minoritas. Pasal itu semakin menutup ruang kebebasan untuk berpendapat dan berdialog. Pasal itu bakal melanggengkan tafsir tunggal atas ajaran agama. Gara-gara pasal itu, peradilan jauh dari kata adil karena munculnya tekanan massa. Di antara korban pasal penodaan agama, ya Panji Gumilang ini. Panji dituduh melakukan penistaan agama karena punya pandangan keagamaan yang berbeda dengan mayoritas, khususnya MUI. Mudah-mudahan penegak hukum kita nggak meladenin lagi deh laporan-laporan yang pakai pasal penodaan agama. Stop halangi kebebasan berpendapat. Nah itu ya saudara ya, kita lihat, aduh ini semakin menurut saya juga gimana ya saudara lihat, orang berbicara ini sedikit-sedikit menistoi agama ya. Sekalian aja buat undang-undang tersinggung gitu ya, supaya hati-hati, lebih hati-hati orang daripada seperti ini ya, ngambang tidak jelas. Bahkan dulu juga Dr. Richard saya lihat juga di media sosial juga dilaporkan karena diduga juga menistoi juga saudara. Ngeri juga ya, sedikit-sedikit menistoi saudaraku ya. Saya berharap penegak hukum ya, hukum kita ini di Indonesia bisa lebih jelas, sehingga tidak sedikit-sedikit wah ini menistoi, padahal itu pandangan orang saudara ya. Sedikit-sedikit menistoi, buktinya Pak Kamarudin hanya ngomong yang tadi kita dengarkan lalu dianggap menistoi saudara ya. Ngeri, ada banyak orang yang jadi korban hanya karena pasal ini saudara ya. Sangat-sangat menyedihkan ya. Biar apa yang saya sampaikan ini saudara menjadi pembelajaran bagi kita. Kita harus lebih berhati-hati sajalah ya, karena pasal penistaan sepertinya menurut saya nggak cocok pasal penistaan. Yang lebih cocok itu adalah pasal ketersinggungan saudara ya. Itu saja. Dan bangsa kita ini unik juga ya. Kalau di luar kan nanti orang tersandung pidana baru bisa dipenjara saudara. Nah kalau di Indonesia orang berbicara bisa dipenjara, orang makan sesuatu lalu berbicara bisa dipenjara. Ngeri ya. Oke saudaraku, Tuhan Yesus memberkati ya. Jaga kesehatan dan jaga perilaku kita tetap sesuai dalam kebenaran Kristus. Haleluya, amin.